Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Al-Ambiya, NIM C1C01801 dari kelas R09 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Yang pertama adalah pengertian akuntansi syariah. Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Selanjutnya adalah perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Dasar hukum dari akuntansi syariah adalah hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan akuntansi konvensional adalah hukum bisnis modern. Dasar tindakan dari akuntansi syariah adalah keberadaan hukum Allah keagamaan, sedangkan akuntansi konvensional rasionalisme, ekonomis, dan sekuler. Selanjutnya, tujuan dari akuntansi syariah adalah keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional adalah maksimalisasi keuntungan. Orientasi dari akuntansi syariah adalah kemasyarakatan, sedangkan akuntansi konvensional individual atau kepada pemilik. Sedangkan tahapan operasional akuntansi syariah adalah dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah, sedangkan akuntansi konvensional adalah tidak dibatasi, kecuali pertimbangan ekonomi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip akuntansi syariah. Terdapat 3 prinsip akuntansi syariah. Yang pertama adalah pertanggungjawaban atau accountability, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip kebenaran. Selanjutnya adalah hubungan syariah Islam dan akuntansi. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan 2 hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertanggungan atas pelaporannya dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah SWT. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama istilah syariah agar sistemnya ada, kegiatannya maupun pelaporannya ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan bagi umat muslim, sebab kemaslahatan dapat tercapai. Selanjutnya adalah perkembangan transaksi syariah. Perkembangan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan kemudian dilanjutkan oleh sektor lainnya. Yang pertama diawali dengan Midgam Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh pemerintah Mesir menjadi Nasser Social Bank pada tahun 1972. Tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank tahun 1975, tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg 1978, Swiss 1981, dan Denmark tahun 1983. Di Asia Tenggara sendiri dimulai di negara Malaysia. Bank syariah pertama berdiri pada tahun 1982, sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sebelum tahun 1992 telah didirikan beberapa lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya menerapkan sistem syariah. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, pemerintah telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah. Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perkembangan perbankan syariah meningkat tajam. Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan, di antaranya berikut ini. Yang pertama, obligasi syariah atau suku. Yang kedua, pasar modal syariah. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan syariah. Yang keempat, lembaga keuangan mikro syariah. Yang kelima, dana pensiun syariah. Yang keenam, pendanaan proyek syariah. Yang ketujuh, real estate syariah.
Selanjutnya, pertengahan bulan Juni 2008, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mengesahkan dua undang-undang yang penting, yaitu Undang-Undang Surat Berharga Syariah Nasional atau SBSN tahun 2008 dan Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak tahun 2012 telah dilakukan perubahan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya di Indonesia. Dengan adanya lembaga independen atau OJK tersebut, diharapkan industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya jasa keuangan syariah, akan semakin maju dan diharapkan Indonesia mampu menjadi barometer transaksi syariah di Asia dan dunia. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.